Kau Boleh itu saya dari bicara? dulu begitu. Dari dulu Boleh kau saya bicara? begitu kau. Bertanya aja terus. Tadi Oke. kau sudah melihat. Sabar dulu. Kenapa? Diam dulu. Kamu dari tadi, saya di sini sudah 3 jam lebih loh. Tidak ada seorang terus. orang Kristen yang bisa menjelaskan tanpa harus dia mempertontonkan dirinya terjebak oleh konsep imannya sendiri bahwa iblis adalah pahlawannya Kristen. Datang situ mau bertanya, bukan mau menjelaskan. Katanya kok. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, silakan. Baik. Jadi kalau logika berpikir kamu seperti itu nggak masalah. Itu Karena dalil. menurut kamu iblis berjasa. Karena apa iblis berjasa? Karena sudah menyalibkan Yesus sehingga terjadi keselamatan, begitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti saya juga bisa punya logika begini nih. Silakan. Muhammad syahid karena diracun. Berarti orang yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad mati syahid ya. Oke. Masuk surga. Silakan. Boleh begitu berpikirnya? Iya, silakan. Oke, baik. Jadi Apakah dosa saya ditebus? menurut pola pikirmu, sebentar. Saya kan mau menggunakan logika berpikirmu. Analogi itu boleh nggak saya kembalikan. menggunakan logika Saya berpikirmu? kembalikan. Apakah dengan Nabi Muhammad diracun dosa kami umat Islam ditebus? Ayo, bicara. Kau pakai analogi apa itu? Nggak Sebentar, nyambung. jangan dibisu-bisukan. Kalau berani ngadepin saya, nggak usah bisu-bisukan. Saya tanya, apakah Berani dengan ngadepin Nabi saya? Dengar. Apakah dengan Nabi Muhammad itu diracun dosa umat Islam ditebus? Bukan, kita kan bicara berjasa dulu. Berjasa Iya, dulu. Berjasa. Kita karena- jangan bicara penebusan dulu. Edis, Kita bicara mengenai jasa. Diam dulu. Jasa, Dia berjasa nggak kan gitu? Dengar. Iblis kenapa diturunkan? Jangan diturunkan, dinaikkan lagi. Iblis disebut pahlawan, iblis disebut berjasa karena ente Edis dan Kristen lainnya selamat. Karena kematian itu, karena penyaliban itu. Ada nggak umat Islam selamat karena Nabi Muhammad diracun? Kau itu ilmumu masih begitu, nggak pernah berubah kau itu. Sudah dibilang jago lawan Edis. Kau sama saya logikamu itu logika anak TK di depan saya. Beranalogi yang tidak nyambung. Kalau Nabi Muhammad diracun, akibat diracun dosa kami umat Islam ditebus, ya berarti berarti Zainab ini berjasa di dalam meracuni Nabi. Memang kau itu dari dulu, makanya kau kabur ke luar negeri, karena kalau berdebat denganku, kau tidak pernah menang. Kau bisa menang kalau kau membahas Al-Quran, pretelin sesuai mukamu itu. Tidak ada yang turunkan kan? Enak aja dia. Sila ini nih, ada Edis. Hei, ku bilang sama kalian, saya dengan Edis dari tahun 2010 di Facebook saya sudah mulai kejar-kejaran sama dia. 2018, Edis itu baru pemain baru dia. Tidak pernah dia menang lawan saya diskusi, nggak pernah. Dia itu merasa menang kalau dia bahas tentang Islam sesuai dengan tafsirannya dia sendiri. Tapi kalau dia bahas Bible, tidak ada itu. Edis itu nol. Saya katakan seluruh lawan diskusi saya yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible, inilah dia orangnya nih, si Edis ini. Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu jagoan. Jangan Gimana? ngeyel. Sekarang saya tanya samamu, dengar. Kenapa? Kan? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau jangan bilang penebusan dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang Kau kan Islam mengatakan selamat? bahwasanya iblis berjasa. Dengar, Kita ngomong dari berjasa dulu, berjasa. Dengar. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini dulu. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami umat Islam? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Sabar, Nih, tangan saya angkat ya.
Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat nih. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalib Yesus. Kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau Tidak diskusi apa-apa, jangan tidak bisukan. apa-apa. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Silakan. Habis itu Anda bicara. Tangan saya di sini ya, tangan saya di Iya. sini. Ayo. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen, iblis menyalib Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Tangan saya begini. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu nggak usah ketakutan sama saya, jangan dibisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu juga keras. Silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa, betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik, berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa dia juga berjasa karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi. Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu. Silakan. Silakan. Yang tidak waras itu ente. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini kita berbicara. Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai umat Islam. Bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus, bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Anda untuk nebus dosa kami? No. Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus, yang diselamatkan Kristen. Kristen yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus, sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya, karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas, maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini. Menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus.
Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah, sekarang begini. Kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya. Kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen. Tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen. Kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan. Keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini. Ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti moderatormu jangan turunkan saya ya. 1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya, silakan baca. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar. Tanpa kebangkitan berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuma taat doang Yesusnya, taat, maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu. Ini sudah ketiga kalinya aku bilang. Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan, 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih Saya dalil. jawab ya. Kasih dalil, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya bagus. Jangan ajarkan saya. Tenang. Tadi kan kamu Jangan udah ngomong, ajarkan saya saya. boleh ngomong? Ya silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah kau mereka. ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi saya ngomong kau boleh juga saya ngomong. sekarang bicara? Ya, silakan. Saya sekarang Makanya nggak boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik.
Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat takut tuh, itu kalian yang lihat sendiri lari bagaimana keluar. bagaimana dia takut kalau saya ngomong kan. bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu yang bicaranya? lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus Oke, kita. gitu dong. Nah, silakan. karena kamu takut kalau saya ke situ. Nah, Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa Siapa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Sudah bisa bicara sekarang? Jangan bikin gerakan tambahan. Baik. Jadi poin Itu pertama bahwa silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu, kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini. Kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa Dalil? bilang? Dalil? Siapa bilang? Dalil? Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil, saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap 1 gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu Saya ngomong menjawab nggak ini? dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar. Nih. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya, 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu.
Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu ikut menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir, kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, sudah clear. Bertanya. Nah, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema. Lah, jangan kamu tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya, sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagaimana? Kamu hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, mau saya bantah? Baik. Silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Kenapa lari ke Yesus dari boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lu. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana jadi dalilnya? Begini, Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa di surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus siapa yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Memberitakan kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu lagi kamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memberitakan mati disalib,
Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil, Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Ya. Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. taat, tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Ah. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berfikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di sorga. Terus Taat menurut atas- kamu, taat karena atas Yesus perintah. disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu Baik. Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun? Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda logikamu, yang mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Dennis, Pola Saudara Dennis, pikirmu diam. itu bagaimana? Jangan di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan Kamu moderatormu itu. kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Edis. Dengarkan saya. Mumpung kau lagi di Silakan. luar negeri, bebas kau Silakan. berhujat. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib dengan mengatakan Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib, tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu sama jangan orang-orang. jangan Gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan, Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban? Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya Makanya begini ya. jangan bikin Lihat nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, logikamu, menurut orang dijagokan logikamu ya, gerakan tambahan karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan, apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada nggak berarti Allah? yang merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah memerintahkan? itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada Senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya berhasil. di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil? Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau
dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa Terus? kehendak Bapa di sorga? Apa? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, sekalipun. Mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. masalah Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, cuma intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu kosong. sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, Sampai bantah, malu dia, malu. Bantah kosong. Tengoklah teman-teman. Dia mau bertanya. Kenapa dia mau bertanya? Karena dia sudah terjebak dengan kebodohannya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya Yesus, orang Kristen, diselamatkan bukan karena penyaliban, tapi karena taat kepada Bapa. Mana perintah Bapa agar Yesus disalib? Sampai Yesus tidak kemudian lari dari penyaliban. Ada perintahnya? Tidak ada perintahnya. Dengan kata lain, kalau dia memaksakan keadaan itu, artinya Yesus taat kepada iblis. Maka tema ini menghasilkan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada titik-titik S, sebab ternyata Yesus pun taat kepada yang menginginkan penyaliban, yaitu iblis. Gimana teman-teman? Sudah lihat? Sudah lihat kemampuan Edis? Kalau berbicara Bible, sudah lihat kemampuannya? Kalian sudah plototin apa yang Anda saksikan? Kalau Edis bahas agamanya, sudah lihat? Halo Zuma. Sabar, sedikit lagi. Saya mengatakan kepada saudara, Edis cuma jago menghujat. Dia hanya bagus narasinya kalau membahas Al-Quran sesuai versi pengetahuannya minim. Kalau dia ulik-ulik terjemahan, di situ dibahas, lalu kemudian ditafsirkan seenak perutnya, barulah sakti kelihatannya. Tapi kalau membahas hal yang mendasar di akidahnya, hancur lebur. Malah ingat teman-teman, Edis sampai pada kesimpulan bahwa orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, tetapi orang Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban sampai dia taat untuk disalib? Subhanallah. Ternyata Edis menyimpulkan bahwa Yesus taat kepada keinginan iblis untuk disalibkan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih moderator. Sudah cukup itu bagi dia, bagi pelajaran untuk dia, bahwasanya rupa-rupanya untuk membahas akidah Islam, dia harus mempertahankan akidahnya dulu.
Jangan membahas tentang Islam, akidah kekristenan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Kenapa kita tidak menerima pertanyaan dari, kita sudah tahu dia, bagaimana karakter dia ketika membahas Al-Quran. Hanya mengolok-olok, hanya memframing, dan dia ngotot mempertahankan keyakinannya sendiri dengan taklid buta. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Al-Quran. Untuk apa kita bahas tentang Al-Quran bersama dengan orang yang hanya mengolok-olok Al-Quran? Berarti kita termasuk mengolok-olok Al-Quran kalau kita membiarkan para pengolok penghujat Al-Quran membahas Kitabullah. Oke? Silakan dinaikkan yang lain. Zuma, kamu bikin malu umatmu. Kamu udah kalah tadi tuh. Iya, terserah. Katanya guru udah. Terserah. Buka kameranya, kita diskusi. Kenapa kejang-kejang? Buka kamera, kita diskusi, bahas tema ini. Kamu nggak malu lihat Edis begitu? Kamu hanya mau mengandalkan saat dia menghujat doang. Saat mempertahankan akidahmu, kamu tidak mau lihat. Iya, dia sudah mati-matian pegang HP. Tidak ada dalil. Bahas Bible tak ada dalil. Tak ada dalil bahas Bible. Padahal tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Apa enggak memalukan itu? Tidak ada dalil satupun. Tidak layak memang diskusi dengan Bang Zuma. Beliau itu memang enggak layak. Ilmunya minim. Kan udah aku bilang sama kalian, ilmu Edis itu, kalian yang Kristen lain itu lebih pintar daripada Edis. Lebih pintar kalian itu. Edis itu nol, zong. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Lebih berat saya menghadapi jemaat yang lain daripada jemaat seperti Edis ini. Edis bagi saya bukan level saya. Bukan, jauh di bawah saya. Cuman dia tenar karena dia bahas-bahas Islam, karena dia di luar negeri. Tapi ketika di Indonesia dia tinggal bahas Islam, dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Karena nggak ada ilmu. Kalau saya berbicara mengenai Kristen karena saya paham ilmunya. Saya tidak perlu lari ke luar negeri. Kalian tinggal laporkan saya kalau saya ada salah gitu. Tinggal laporkan aja kalau memang saya salah di dalam menjelaskan isi Bible kalian itu. Kalau Edis sudah pasti salah karena dia nggak tahu Al-Quran, tapi coba membahas Al-Quran dengan ilmu taklid buta gitu. Oke, kalian sudah lihat kan kapasitasnya seperti apa? Silakan. Halo. Halo juga. Silakan buka kamera, Mbak. Aduh, nggak bisa buka kamera lah, Bang. Aduh, kenapa bisa? Kenapa panik, Bang? Kenapa Paniknya diturunin? Oh, kan sudah, kalian tidak malu dipermalukan sama Edis? Hah? Masa kalian tidak malu? Edis sudah kayak begitu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, memanglah kalian ini. Masa nggak malu? Edis yang kalian jagokan cuman modal kayak gitu doang. Hah? Mau bertanya tentang orang beriman, tujuannya untuk mengolok-olok doang dengan ilmu ceteknya dia. Silakan. Halo? Yes, silakan Bang. Ya. Ini diskusinya apa ya Bang? Biar kita runut satu-satu ya. Oke. Terkait dengan pembunuhan terhadap Yesus itu, menurut Elohim, apakah boleh membunuh Yesus? Menurut Elohim. Kalau tadi Edis, dia mengatakan bahwa ketaatannya Yesus yang menyelamatkan Kristen, berarti taat kepada yang menyalib Yesus. Silakan. Silakan Bang. Ya, pertanyaannya itu kan sederhana ya kan Bang? Pertanyaannya boleh nggak? Siap. Iya kan? Ya, betul. Siap. Ya. Sebelumnya biar fair gitu ya kan Bang. Jadi biar Abang dapat jawaban. Jadi ini versi aku ya Bang.
kalau kita mengikuti mulai dari zaman Perjanjian Lama, mulai dari kitab Yesaya, Siap. ya, Ya. mulai dari kitab Yesaya sudah tampak bahwa Yesus itu adalah sosok yang telah dijanjikan. Sudah sampai situ kita bisa sepaham, Bang, bahwa Yesus adalah sosok yang telah dijanjikan sejak para zaman Nabi. Ya. Terus Maka bisa kita lihat bahwa korelasi Yesus dengan hukum keyahudian, dia kenapa bisa tahu tentang kitab para nabi? Karena dia adalah sebelumnya berlatar belakang sebagai seorang Yahudi, ya kan? Nah, berangkat dari situlah maka Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan sejak zaman para nabi. Maka kehadiran Yesus itu adalah bentuk tunduknya dia kepada Allah yang menyuruh dia. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Sama seperti yang dikatakan tadi, kalau kami orang Kristen tidak mengenal apa nama dalil, tapi kami mengenal itu adalah ini, Alkitab. Sudah? Nah, yang penting kita ketahui itu ya, Bang, kami orang Kristen, kami tidak disuruh sebagai penghafal kitab, tetapi kami disuruh sebagai penghayat firman Tuhan, ya. Jadi yang bisa aku share untuk abang ya, kami lebih Alkitab itu kami imani sebagai Allah yang berbicara langsung. Sudah, Bang? Jadi hubungannya dengan tema pembunuhan kita Yesus khotbah itu, Anda ini apa? Ya. Terus. hubungannya dengan itu adalah bahwa Yesus itu memang benar-benar harus mati dibunuh, bukan karena iblis. Tadi abang kan bilangnya Yesus tunduk kepada iblis. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Kita berbicara yang tertulis. Kita berbicara yang tertulis. Iya, mana tertulis di mana? Sudah? Dalil itu tertulis di mana? Silakan. Iya, silakan. Jadi sudah. Terima kasih teman-teman Kalau di kita YouTube. membaca Iya, lanjut. dari Injil itu sendiri, bahwa benar-benar Yesus itu kita lihat dari Matius ya. Enggak. Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang menginginkan orang benar mati untuk kalian orang-orang berdosa. Mana firman Tuhannya bahwa Yesus dinubuatkan datang untuk mati menyelamatkan orang-orang berdosa? Itu di mana Tuhan berfirman seperti itu? Kan cuma iblis yang punya pekerjaan penyaliban itu. Tadi saya tanya Edis, katanya tidak ada. Dari Elohim tak ada. Yang menginginkan bukan Elohim, berarti tidak ada nubuatan dari Elohim. Yang menginginkan iblis. Berarti bukan Tuhan yang menginginkan, tapi iblis. Gimana dong? Edis akui itu. Oke, Bang. Kalaupun memang abang lebih tahu menurut abang tentang Alkitab kami, coba berikan. Kenapa abang bertahan mengatakan iblis yang menjadi dalang penyalipan? Satu, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Saya hafal dan saya paham. Kamu tidak hafal dan tidak paham. Kamu yang punya Bible. Go ahead. Kamu oke. Nah, di situ Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Oke? Amsal 6 nomor 16. Keluaran 23. Keluaran berapa? 23. Ayat? Nomor 7 nomor 8. Abang nggak salah baca itu? Tidak. Pertama kan Bang, kita harus melihat Keluaran ini bukan sebagai satu bagian yang lepas ya.
Kamu mau mengajarkan saya yang lebih paham daripada Anda yang saya yang ngajarin. Dari mana ilmunya? Anda yang tidak tahu, malah saya yang tahu, Anda tidak tahu. Habis itu Anda yang mau ngajarin saya. Hanya gara-gara kamu yang punya kitab. Anda yang merasa mau ngajarin saya. Oke. Nah, sekarang Anda baca dulu. Baca dulu dalilnya. Baca dulu dalilnya. Baca. Oke. Baca. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan sampai Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya. Sedangkan Terus? pola yang dibangun oleh orang Kristen, Yesus orang benar, betul? Ya. Orang Kristen adalah orang yang tidak benar, betul? Abang berani bilang gitu? Lalu buat apa Yesus disalib kalau kalian sudah benar? Kami dibenarkan setelah kematian Penyaliban. Yesus Nah sendiri. itu makanya saya tanya. Yesus orang benar. Oke. Yesus orang benar. Pakai logika sederhana. Tunggu. Yesus orang benar. Tadinya orang Kristen adalah orang yang tidak benar. Betul? Bukan kita. Gini bang, kami disebut Kristen setelah Yesus disalibkan dan itu adalah puncak keselamatan. Iya. Dengarkan saya. IQ-nya pakai. Yesus orang benar, Kristen orang yang tidak benar. Orang benar ini dibunuh untuk menyelamatkan orang yang tidak benar, betul? Ya, kalau Berarti Kristen, itu, ya. berarti Kristen tadi adalah orang yang tidak benar. Nah, sekarang dalilnya dusta. Kau harus menjauhkan dirimu dari dusta. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Oke. Orang yang bersalah. Ini bang, kitab Keluaran ini adalah isi khotbah hatimu. Musa kepada orang Israel. Nah, sekarang kamu Jangan baca. Jangan ajarin saya. Anda baca Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Jangan berkhotbah di sini. Berarti harus merujuk kepada Taurat. Keluaran kitab Taurat atau bukan? Oke. Yesus tidak mengatakan aku harus pergi dengan apa yang tertulis di Perjanjian Baru, tapi di Taurat. Di Taurat, Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah, apalagi sampai membunuh orang benar. Berarti kesalahan fatal dalam agama saudara, karena konsep orang benar menebus orang yang tidak benar. Itu sudah tidak benar. Oke. Begini bang. Silakan. Semisal kalau kita di suatu peradilan, ya, di suatu peradilan, kita di peradilan itu adalah orang yang diletakkan sebagai orang bersalah. Maka siapa yang bisa membela kau adalah orang yang benar. Tidak mungkin sesama penjahat membela penjahat. Maka kita butuh orang benar untuk membela kita. Oke, baik. Ya kan? Sampai sini. Orang yang tidak bersalah ini dituduh membunuh. Lalu kemudian ada yang membela orang yang tidak membunuh ini dengan cara dibunuh. Sekarang pembelaan macam apa ini? Pembelaan macam apa? Orang yang tidak bersalah dibela dengan orang benar dengan cara membunuh pembelanya. Bagaimana ceritanya? Analogi Anda itu hancur berantakan, sama seperti Edis. Gini ya bang. Ya. Abang berbicara, aku mendengar. Oke. Iya. Jadi kalau kita membaca sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ya bang ya. Dulu saya lupa Galileo Galilei, dia dihukum. Dia dihukum karena dia menganggap bahwa bumi mengelilingi bulan. Dia dihukum mati. Tetapi setelah ilmu berkembang,
barulah didapati ternyata bulan yang mengelilingi bumi. Nah, sama seperti itu, Bang. Pada zaman itu, orang Yahudi membunuh Yesus karena ketidakpahaman mereka. Nah, kalau sekarang kami orang Kristen ini, setelah kami menerima pengajaran, kami barulah mengerti, oh ternyata ini nubuatan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bentar. Oke. Ini dibatasi 10 menit, ini gimana solusinya ini, teman-teman? Kok bisa ada pembatasan? Sabar dulu. Ada pembatasan live saya 10 menit. Kenapa bisa, teman-teman? Gimana solusinya ini? Live Abang nggak tahan dengan kebenaran ini, Bang. Gimana? Oh, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Silakan. Ini, Bang. Udah? Kalau Alkitab ini menceritakan 90% tentang cara Allah memperbaiki kesalahan Adam dan Hawa. Hubungannya Maka dengan yang tadi cara materinya Allah apa? yang datang, Apakah adalah apakah Tuhan membolehkan membunuh orang benar? Tidak. Ini Tidak. Bang, bukan konsep. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh? Bang, gini ya, kayak mana bilang sama Abang ini ya? Lah, Yesus boleh dibunuh nggak menurut Gini ya, Tuhan? Bang. Menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Itu sudah dinubuatkan Berarti boleh. sebagai korban pendamaian. Berarti boleh. Itu sudah dinubuatkan. Berarti Bang. boleh. Atau itu hanya alasan kalian itu sudah dinubuatkan. Itu sudah dinubuatkan. Boleh. Ya, Boleh dibunuh orang benar. itu kehendak Bapa, maka Iya, itu kehendak adalah Bapak tadi. sudah. Apa nggak cukup Keluaran 23 tadi kehendak Bapak jangan kau bunuh orang benar, itu kehendak Bapak. Tidak, Bang. Kenapa dibilang orang benar? Bahwa sekumpulan orang Israel itu mereka harus dikasih arahan agar mereka melindungi sesama mereka. Loh, Itu bukan. orang benar Kalau tidak Abang- boleh dibunuh kalau dilanggar dosa. Pertanyaannya saya kepada saudara, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, termasuk iblis, mau agar Adam dan keturunannya dibunuh? Itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Orang benar dibunuh. Oke, Bang. Udah. Jadi gini, Bang. Loh, Anda menyepelekan pertanyaan saya. Kematian Yesus itu. Dengar dulu, Ya, dengar. aku ini menjawab. Dengar dulu, saya singkatkan. Iblis tahu kalau Adam makan buah pengetahuan maka dia mati. Hari itu juga Iblis tahu. Maka Iblis mau Ya. Adam mati. Sehingga Iblis datang menipu. Ya. Maka apa yang terjadi? Adam mati. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Apa upaya Iblis? Memutarbalikkan itu. Bunuhlah orang benar, supaya kamu hidup. Cara iblis kepada Adam dan cara iblis terhadap Yesus itu berulang. Siapa yang membunuh Yesus menyebabkan manusia masuk ke dalam dosa, bukan manusia selamat dari dosa. Karena ada perintah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, menurut saudara, siapa yang mau Yesus disalib? Elohim atau iblis? Itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapak Iblis yang mau. tidak ada Tolong di dalil. dalam narasi ini. Tolong kasih dalil. Di mana Bapak mau membunuh orang benar demi menyelamatkan orang Kristen, orang berdosa? Silakan. Dalil. Gini ya, Bang. Atau yang tadi Kalau- aja dirubah bunyinya. Keluaran 23 itu dirubah aja lagi, direvisi. Bunuhlah orang yang bersalah, yang benar. Bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan menyelamatkan orang bersalah, yaitu Kristen. Gitu. Kita rubah ya. Boleh? Keluaran 23 itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesus merujuk ke Itu situ. ada- Lukas 24:44. Yesusnya yang merujuk ke Taurat. Lukas 24 nomor Abang, ini- 44. Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat.
aku orang benar. Apa kata Taurat tentang orang benar? Boleh dibunuh atau tidak boleh? Oke, Bang. Gini ya, Bang. Di sini, kalau memang ayat itu merujuk kepada keluaran, dia di bawahnya ada catatan kaki. Di sini tidak ada sama sekali Lukas 24. Lukas 24 ayat 44 tidak ada merujuk kepada Itu kitab Anda. Itu bukan kitabnya Yahudi. Tunjukkan sama saya kalau memang Anda mempelajarinya. Ya, kitabnya Yahudi yang Anda baca tadi apa? Boleh nggak membunuh orang benar? Abang kan kekeh, udah? Abang kan kekeh bahwa Lukas 24 ayat 44 ini merujuk kepada keluaran tadi. Tetapi di sini catatan kaki tidak merujuk ke situ. Coba Anda bacakan ke saya Lukas 24 nomor 44. Bacakan ke saya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya? Taurat kan, Bang? Kitab Taurat. Gini, Bang. Kitab Taurat itu bukan hanya keluaran. Sama seperti ini. Keluaran itu bukan hanya membahas tentang Yesus, tetapi cara hidup orang Israel diajarkan. Sekarang Yang dimaksud menurut Taurat, orang benar apa bisa dibunuh? Di mana? Gini loh, Bang. Nah, Yesus yang mengatakan, Yesus yang berkata, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku dalam Taurat. Taurat menulis tentang orang benar. Di dalam Taurat kaitannya dengan orang benar, boleh tidak dibunuh orang benar menurut Taurat? Abang ini kayak apa? Terlalu menggebu-gebu kali. Jangan memperbodoh diri. Santailah. Jangan memperbodoh diri. Nah, itu dia, Bang. Jangan memperbodoh diri. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu Taurat orang benar itu boleh nggak dibunuh? Bang, udah aku bilang. Kejadian. Taurat, menurut Taurat orang benar boleh nggak dibunuh? Menurut Taurat. Gini ya, Bang. Gini ya, dengar ya. Dengar. Kitab Taurat bukan hanya keluaran ini. Iya, terserah. Saya cuma bertanya satu poin orang benar. Orang benar doang yang saya tanyakan, bukan yang lain. Orang benar menurut Taurat bisa nggak dibunuh? Tidak. Nah, tidak bisa. Boleh nggak dibunuh Yesus? Oke. Kamu seperti apa, Bang? Kayak mana menjelaskan sama Bang ini ya? Lah, Anda ingin membantah Yesus soalnya. Anda membantah dalil. Anda mau bagaimana caranya menipu abang ini ya? Gimana caranya menipu abang ini? Kutanya dulu. Yesus itu orang benar atau orang bersalah? Yesus orang benar atau orang bersalah? Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Matamu suwe, udah. Kamu istirahat deh, istirahat. Ilmumu nggak bisa. Kau belajar sama Edis dulu cara menipu. Kau ke Edis belajar 60 tahun cara-cara menipu, baru kau kesini hadapi saya. 60 tahun aja kau belajar sama Edis. Jangan kau pakai cara. Saya ini seorang psikologi, jadi nggak bisa kau tipu dengan caramu. Edis aja yang hampir kalian tuhankan tidak berdaya di hadapan saya, apalagi macam kau jemaat kemarin sore. Gak bisa tipu-tipu. Saya menguasai Bible karena Allah, bukan karena kesombongan. Saya menyelamatkan adik yang tadi dengan tidak membuat dia malu di sini.
Silakan host dinaikkan sambil saya ketik di YouTube. Oke, thank you. Malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kenapa mana? lah orang Islam itu sampah semua termasuk kayak kau lah tololnya. Kau turun-turunkan sih di situ panik kau ya Juma setan. Kurang ajar. Jangan diturunkan. Waduh, host juga. Kompak kali host ini dengan penghujat. Jangan kau menghujat. Kalau kau menghujat langsung keturunkan supaya kau itu tidak dilihat sama orang lain. Supaya kita agama Kristen itu dilihat baik. Jadi kalau ada penghujat langsung turunkan. Jangan sampai ketahuan Kristen penghujat. Ini moderatornya bagus. Harusnya moderator kalau ada penghujat kayak gitu biarkan dulu dia menghujat, lampiaskan emosinya supaya dunia tahu. Itu loh, jangan kerjasama. Kalian dibayar berapa kah? Kenapa kau macam makan aku Juma setan tolol? Buka kameranya dong. Diam kau, apa hakmu menyuruh-nyuruh aku? Siapa kau rupanya? Sampah semua Islam itu, kenapa ya? Kenapa bisa? Termasuklah kau sampah yang nggak bisa didaur ulang. Si Kenapa Edis bisa? aja kau lawan-lawan kayak gitu, kau campakkan. Giliran si Edis mau bertanya, kau campakkan. Kan nomor kali kau. Dengar, Islam taiknya kau, Islam taik kau Juma setan. Ilmu mujong. Tahu kau ilmu mujong? Ketetapan di dalam Sampah-sampah yang agama nggak bisa didaur Islam. ulang kau lah itu. Cocoknya kau dimusnahkan dari Jangan di mute, biarkan dia khotbah. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yakfaru biha wa yustahza'u biha. Allah mengatakan bahwasanya sungguh Allah telah menetapkan suatu ketetapan dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Itu Al-Quran. Bagaimana mungkin saya membiarkan Edis membahas ayat suci Al-Quran di hadapan saya? Adanya kuludai mukanya nanti. Gak boleh. Ketetapan di dalam Al-Quran jelas. Sungguh kata Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Tidak boleh. An idza sami'tum ayatillah yakfaru biha. Apa kata Allah? Wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Tidak boleh. Itu sudah ketetapan Al-Quran dari Allah. Sungguh Allah telah menetapkan, menurunkan suatu ketetapan bagimu di dalam Al-Quran. Bila mana kau mendengarkan orang kafir mengolok-olok Al-Quran, mengingkari Al-Quran, lalu mengolok-oloknya, kata Allah, janganlah kamu duduk bersama mereka. Sesungguhnya, ini bahayanya nih, apabila kamu tetap berbuat demikian, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. Kami nggak mau memberikan ruang kepada penghina Al-Quran. Tidak mau. Barang siapa yang membiarkan pengolok-olok Al-Quran berdiskusi dengannya, kata Allah, maka dia sama halnya sama seperti orang yang telah mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Edis dibiarkan bahas Al-Quran, itu sama halnya, kata Allah, kamu juga sama, karena kau membiarkan orang kafir laknat mengolok-olok Al-Quran tanpa ilmu. Allah enggak mau. Jadi jangan alasan saya mau datang ke Edis untuk meluruskan. Emang dia bisa mendengarkan apa yang kita jelaskan tentang Al-Quran? Gak bisa. Jadi ketahuan tuh kalau ada orang Islam yang mau PKP sama Edis, itu udah ketahuan itu visi misinya. Karena dia sudah tahu hukumnya. Pasti dia olok-olok, pasti dia tidak mau terima, pasti dia akan menghina apapun penjelasan dari Quran kita sampaikan, pasti mengolok-olok.
Berarti kalau ada orang yang masih mau PKPK dari Islam dengan Edis, nanti ketahuan visi-visinya. Karena dalilnya jelas, nggak boleh, nggak boleh. Kamu duduk sama Edis membahas, kalau membahas Bible, karena Bible bukan firman Allah, silakan. Nah, seperti tadi, hancur. Hancur kita buat, hancur. Ternyata Yesusnya taat kepada gak boleh kalau kita membahas Al-Quran dengan pengolok-olok Al-Quran, itu nggak boleh. Kita sama halnya dengan pengolok-olok juga. Semangat malam. Dari sekte mana, adik? Kristen, Bang. Protestan berarti ya? Iya, Protestan. Betul. Oke. Boleh Anda silakan. Nah, tadi pembahasannya tentang membunuh yang benar ya? Ya, boleh tidak membunuh orang benar menurut? Tidak boleh, Bang. Tidak boleh. Berarti kalau membunuh Yesus boleh atau tidak? Tidak boleh, Bang. Bagaimana kalau ternyata Yesus dibunuh? Berarti pelaku pembunuhannya dosa atau tidak? Tentu saja dosa, Bang. Nah, terus adakah yang mendapatkan keuntungan dari kematian Yesus? Gimana, Bang? Ada enggak manusia yang mendapatkan keuntungan dari kematian Yesus? Keuntungan dari kematian Yesus. Ya. Ada, Bang, ada. Siapa itu? Orang yang percaya. Berarti Anda mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang melanggar firman Tuhan, betul? Salah, Bang. Kalau itu salah. Tadi boleh nggak membunuh Yesus? Tidak boleh. Cuman masalahnya, Bang, yang membunuh Yesus itu orang yang tidak percaya dengan ajaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka yang tidak percaya berujung kepada pembunuhan terhadap Yesus, betul? Karena kayak mana lah kita bilangnya, Bang? Karena mereka tidak sejalan ajaran mereka. Ibaratnya, Iya. contoh seperti ini, kita bikin contoh. Iya, silakan. Kayak Kristen dengan Muslim lah contohnya. Kita ambil contoh nyata aja seperti yang di Jawa. Kan ada itu penggusuran gereja. Umat Kristen yang bergereja tanpa membuat masalah kepada orang Muslim, ya kan? Mereka bergereja, cuman karena orang Muslim tidak kayak mana, umat Kristen bergereja karena ingin mengikuti perintah Tuhan Yesus yang baik itu. Cuman masalahnya umat Muslim kadang menggusur mereka. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Jadi seperti itu juga penyaliban itu, Bang. Itu bukan ibaratnya Tuhan tidak, Yesus tidak mengikuti kehendak Tuhan supaya dia terbunuh. Cuman orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Tuhan Yesus ingin membunuh dia. Kenapa? Supaya pengikut-pengikut mereka tidak terikut dengan ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Lalu ketaatan Tuhan Yesus atas perintah Allahnya, Tuhannya, supaya dia tidak lari, dia tidak menyerah dalam memberitakan Injil-Injil kebenaran. Dia tidak lari dari orang-orang yang salah, yang tidak mengikuti Injil itu. Dia harus tetap memberitakan kebenaran itu, walaupun apapun ancamannya, apapun risikonya. Tuhan Yesus taat untuk itu, bukan taat untuk mati. Cuman ya risikonya mati. Masuk akal, Bang? Maksudnya gimana itu? Tuhan Yesus taat kepada ajaran Bapa yang di surga. Dia harus tetap memberitakan kebenaran, apapun risikonya. Jadi kematian itu bukan atas perintah Allah, melainkan kematian itu terjadi dikarenakan orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Contoh, adalah pihak yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Cuman karena mereka ibaratnya takut pengikut mereka mengikuti ajaran yang benar, jadi mereka merencanakan untuk pembunuhan Tuhan Yesus.
Cuman ketaatan Tuhan Yesus untuk tidak lari dari keadaan itu, untuk tidak menyerah, untuk tidak mundur dari memberitakan ajaran itu, walaupun risikonya harus mati. Itu ketaatan Tuhan Yesus terhadap Allah, supaya tidak mundur dalam memberitakan ajaran kebenaran, walaupun risikonya mati. Sampai di situ paham, Pak? Oke. Kalau mendengarkan yang Anda sampaikan itu sesederhana itu benar, bagus kedengarannya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di mana, Bang? Kalian orang-orang Kristen selamat oleh karena pertumpahan darah Yesus, betul? Kami selamat karena ajaran kebenaran tadi, Bang. Di mana coba kebenaran mana yang menyelamatkan Kristen di dalam pengajaran Yesus itu yang mana? Ibaratnya kan gini, Bang. Gini, Bang. Enggak, disebutkan aja. Selain penyaliban, Kristen mendapatkan keselamatan apa? Keselamatan atas mengikuti ajaran yang dibawakan Tuhan Yesus itu, kebenaran. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Satu? Semua yang ada Injil di Alkitab itu semua Dia kebenaran. enggak dari Yesus, bukan dari pengarang Bible. Dari Yesus. Yesus kan manusia yang turun ke bumi taat kepada Tuhannya. Dia sabat hari Sabtu. Dia sunat, dia puasa, dia sujud, dia syahadat dalam beragama. Apa yang kalau saudara ikuti dari Yesus? Ada? Contoh agar tidak Apa? agar memanusiakan manusia, contoh seperti Apa? tidak mengganggu Memanusiakan agama lain. manusia. Ibaratnya Di mana? kita Di mana? Di mana berperilaku Yesus? baik terhadap sesama manusia. Itu poin ke-1000. Kan abang minta salah satunya kan? Iya, salah satu satunya. semua agama melakukan itu. Semua agama melakukan itu. Sekarang permasalahannya adalah kalian harus menyadari bahwa apa yang tertulis di dalam kitab kalian, apabila Yesus itu tidak disalib, maka sia-sialah kalian dan kalian masih hidup di dalam dosa. Itu kan dalil dalam kitab kalian. Begini, Bang. Kalau Tuhan Yesus tidak memberitakan kebenaran,